Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai bagi kita semua. Dalam mimbar agama Katolik ini, saya Romo Antonius Widiawan dari Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya akan menyampaikan renungan yang bertema pengembangan kerasulan awam. Baiklah saudara-saudariku yang terkasih, mari kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Kami Kau beri kesempatan untuk mendalami panggilan kami sebagai murid-Mu. Kami yang Kau persatukan dalam sakramen baptis, Kau panggil untuk menjadi garam dan terang dunia, seturut kurnia kami dengan menjadi saksi bagi perutusan gereja. Bantulah kami untuk memahami tugas-tugas kami dengan mengemban tugas menguduskan, mewartakan, dan membimbing umat-Mu, sehingga kasih-Mu menjadi nyata di masyarakat dalam hidup setiap hari. Sertailah perjumpaan kami dari awal hingga akhir. Kiranya kami selalu Kau terangi dengan Roh Kudus-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan mengawali dengan membaca Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, tetapi di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil Matius yang baru saja kita dengar mengingatkan kita sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, inilah salah satu panggilan yang harus kita wujud nyatakan. Bagaimana itu menjadi garam dan terang dunia? Dalam dekret kerasulan awam, Apostolicae Actuositatem artikel 20 disebutkan di sana kaum awam dipanggil untuk mengembangkan kerasulan gereja. Dengan kata lain, penginjilan dan pengudusan manusia dan pembentukan hati nurani sehingga mereka mengilhami berbagai kelompok sosial dan lingkungan dengan semangat Injil. Jadi para saudara yang terkasih dalam Kristus,
bukan pertama-tama membagi-bagikan kitab suci atau pertama-tama membagi-bagikan Injil, tetapi nilai-nilai dari Injil, nilai kasih, nilai kebersamaan, nilai kesejahteraan, itulah yang diwartakan. Nah, dalam hal ini kaum awam bekerja sama dengan hierarki gereja. Hierarki adalah mereka yang tertabis atau para imam. Kaum awam dengan pengalaman mereka bertanggung jawab untuk menghidupkan organisasi-organisasi dan kondisi di mana karya pastoral gereja itu dilakukan. Dan mereka bersama-sama merancang aksi yang berguna seturut dengan situasi setempat. Nah, tindakan awam bersama-sama menurut kelompok-kelompok itu menampilkan aspek komunitas gereja untuk membentuk sebuah kerasulan yang produktif. Kaum awam dengan kemauannya sendiri dalam menanggapi undangan untuk bekerja sama dengan hierarkis, hendaknya berada di dalam arahan kaum hierarki. Nah, di sini pentingnya kerjasama itu, sehingga ada komunikasi, ada koordinasi, sehingga karya-karya kaum awam itu sungguh selaras dengan apa yang menjadi amanat hierarki. Dokumen gereja yang lain yaitu dokumen Lumen Gentium artikel 33 juga menjelaskan tentang kerasulan awam itu sebuah keikutsertaan dalam mewujudkan keselamatan gereja itu sendiri. Dengan sakramen baptis dan sakramen krisma, semua orang Katolik ditugaskan oleh Tuhan sendiri untuk terlibat dalam kerasulan itu. Juga melalui sakramen Ekaristi diberikan dan dipelihara cinta kasih terhadap Tuhan dan manusia yang menjiwai seluruh kerasulan. Kaum awam khususnya dipanggil untuk menghadirkan dan mengaktifkan gereja di daerah-daerah dan keadaan di mana gereja tidak dapat menggarami dunia. Misalnya di dunia militer, ya. Di situ kaum hierarki atau mereka yang tertabis tidak bisa memasuki atau berkarir sebagai militer. Tetapi justru kaum awam di sana dipanggil untuk membawa kabar gembira dengan menjadi militer. Atau misalnya juga sebagai politisi atau mereka yang berkecimpung di dunia politik, ya. Hierarki tidak bisa menjalankan peran sebagai seorang politisi. Tetapi di sana kaum awam dipanggil supaya politik yang gelap itu dapat diterangi atau dapat dikarami. Dengan demikian setiap orang awam dengan karunia-karunia yang diterimanya berbeda-beda, ada yang jadi guru, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pekerja pabrik, apapun itu, mereka menjadikan pekerjaannya itu sebagai sarana untuk perutusan gereja. Jadi semua orang awam mengemban kewajiban yang mulia supaya keselamatan ilahi itu dialami oleh semua orang di segala zaman dan di segala tempat. Oleh karena itu hendaklah
kaum awam dengan cara manapun juga terbuka supaya mereka dengan kemampuannya terus mengembangkan diri menjadi garam dan terang dunia. Nah, kalau kita menengok di keusupan kita, tadi sudah saya sebutkan 2 dokumen, Apologisticam Actuositatem dan Lumen Gentium. Sementara di keusupan Surabaya, kerasulan awam itu diterjemahkan secara konkret dalam 2 prioritas program. Yang pertama ialah penyebaran ajaran sosial gereja. Apa yang dimaksud penyebaran ajaran sosial gereja? Ialah penyebaran dan pembacaan serta pendalaman dokumen-dokumen ajaran sosial gereja. Ada sekian banyak ajaran sosial gereja, dan ini merupakan ajaran resmi gereja yang berisi tanggapan gereja terhadap masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan sumber utama dari dokumen ajaran sosial gereja, mulai dari Rerum Novarum yang diterbitkan oleh Paus pada tahun 1891 sampai dengan dokumen ajaran sosial gereja yang terakhir, yaitu Caritas in Veritate yang diterbitkan pada tahun 2009. Nah, dengan membaca dan mendalami dokumen-dokumen ajaran sosial gereja itu, kaum awam semakin memahami apa yang diminta oleh gereja untuk diusahakan di dalam kehidupan kaum awam. Juga tidak ketinggalan kompendium ajaran sosial gereja. Nah, ini semua perlu diresapkan, artinya nilai-nilai ajaran sosial gereja itu dihayati sebagai kebenaran iman yang harus diwujudkan dalam tindakan atau karya. Nah, hal ini bisa dilakukan kalau paroki-paroki melakukan upaya penyebaran ajaran sosial gereja, misalnya lewat seminar, lewat diskusi, atau juga mendalami topik-topik sekitar kerasulan awam dan tugas kerasulan awam itu sendiri. Lalu yang berikutnya, ada nilai yang harus dihayati, ialah nilai kerasulan garam dan terang. Maksudnya, dengan sakramen baptis dan sakramen krisma, semua orang awam dipanggil dan ditugaskan gereja untuk menghadirkan dan mengaktifkan gereja di mana mereka berada. Selain itu juga menyinari dan mengatur hal-hal yang fana, melibatkan mereka agar selalu berkembang menurut kehendak Kristus demi kemuliaan Sang Pencipta itu sendiri. Nah, pelaksanaan tugas panggilan itu bukan pertama-tama untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Sedangkan nilai yang kedua ialah kesatuan dalam perutusan gereja. Maksudnya, semua awam yang terhimpun sebagai umat Allah dan berada dalam satu kesatuan tubuh Kristus hendaknya menyumbangkan segenap tenaga yang mereka miliki demi perkembangan gereja. Nah, kerasulan ini dijalankan gereja melalui semua anggotanya dengan berbagai cara. Lewat keterlibatan di internal gereja atau keterlibatan di luar gereja. Nilai yang maksud saya prioritas program yang kedua ialah pendampingan
tokoh atau insan Katolik yang terlibat di dalam masyarakat. Nah, mereka ini ada yang disebut terlibat dalam poros warga, misalnya aktivis LSM, aktivis sosial kemasyarakatan. Juga di sana ada para wakil rakyat. Lalu poros berikutnya adalah poros negara. Mereka ini yang menjadi pegawai negeri sipil, juga sebagai anggota TNI dan Polri. Mereka adalah orang-orang yang perlu juga mendapatkan pendampingan. Yang ketiga adalah mereka yang terlibat di poros pasar atau poros bisnis, ialah para pengusaha, para wirausahawan. Para pendengar yang terkasih, mereka ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk menjadi garam dan terang bagi masyarakat. Karena itu mereka perlu juga mendapatkan pendampingan sebagaimana prioritas program dari arah dasar Keuskupan Surabaya. Selanjutnya, secara konkret apa yang bisa diprogramkan oleh seksi Kerawam Paroki untuk mengembangkan kerasulan awam ini? Bisa kita lihat satu persatu. Contoh-contoh yang bisa kita lakukan di paroki dalam rangka mengembangkan kerasulan awam bisa saya sebutkan. Yang pertama, sosialisasi dokumen ajaran-ajaran sosial gereja. Nah, tentu dokumen-dokumen ini diperkenalkan kepada umat, terutama kepada perangkat pastoral, tokoh umat di paroki. Yang kedua, sosialisasi bahan atau pendalaman iman bulan ajaran sosial gereja yang sudah dibuat oleh Komisi Kerasulan Awam ialah bahan pendalaman iman mengenai kredit union, di mana kredit union itu juga merupakan sarana kerasulan awam. Yang ketiga, pelatihan analisa sosial untuk perangkat pastoral di paroki, juga untuk orang muda. Yang berikutnya bisa diadakan kegiatan seminar, diskusi, atau lokakarya tentang masalah sosial aktual yang terjadi di masyarakat. Ya, misalnya tentang korupsi, tentang persoalan pendirian rumah ibadat, dan persoalan-persoalan yang lain. Yang berikutnya, ini yang penting kita lakukan ialah melakukan pendataan siapa saja tokoh-tokoh atau insan Katolik yang selama ini terlibat di masyarakat, meliputi dari 3 poros itu tadi, ialah poros warga, poros negara, dan poros bisnis. Nah, setelah ada pendataan tentang siapa mereka itu, bisa diadakan pendampingan secara terprogram. Pendampingan berkenaan dengan spiritualitas, berkenaan dengan nilai-nilai katolisitas, dan juga hal-hal yang menjadi ajaran gereja berkenaan dengan ajaran sosial gereja, sehingga mereka yang terlibat di masyarakat itu mengenal apa saja nilai-nilai apa saja yang perlu diwartakan kepada masyarakat. Yang berikutnya ialah keterlibatan aktif umat, misalnya dalam pembahasan rancangan atau peraturan perundang-undangan. Misalnya yang sekarang ini
sedang jadi perhatian ialah sosialisasi peraturan bersama Menteri tentang pendirian rumah ibadat. Nah, mengapa di beberapa paroki ada kasus-kasus pelarangan pendirian gereja? Karena ternyata di antara umat kita, bahkan di antara panitia pembangunan, seringkali belum memahami peraturan bersama menteri itu. Dan tidak hanya di internal kita, tetapi juga di masyarakat. Ternyata masyarakat pun juga belum memahami peraturan bersama. Yang berikutnya, keterlibatan aktif warga gereja dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, ini relevan sekali, seperti misalnya waktu pemilu kemarin di beberapa paroki ada yang menjadi relawan-relawan pemantau pemilu, atau juga ada yang terlibat dalam LSM. Mereka ini juga hendaknya mengenal atau memahami ajaran sosial gereja sehingga dapat mewartakan nilai-nilai kekatolikan dalam karya-karya mereka. Tidak kalah penting ialah perlunya paroki-paroki mengenal organisasi sosial kemasyarakatan Katolik. Ya, misalnya di Kuspan Surabaya ini ada WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia, ada Pemuda Katolik, ada PMKRI atau Persekutuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, ada Forum Masyarakat Katolik Indonesia. Mereka ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang menjadi media pengkaderan bagi mereka yang ingin terlibat dalam bidang sosial kemasyarakatan. Yang tidak kalah penting juga ialah pemberdayaan aktivis seksi kerasulan awam paroki, di mana memang perlu ada orang-orang yang secara rutin itu dapat menduduki posisi sebagai seksi kerasulan awam paroki. Para saudara yang terkasih, demikian mimbar agama Katolik bersama Komisi Komunikasi Sosial Kuskupan Surabaya dengan tema pengembangan kerasulan awam. Sekarang mari kita akhiri dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kasih-Mu sungguh kami rasakan dalam perjumpaan kami kali ini. Engkau telah memilih kami dan menyertai kami selalu. Berilah kami kekuatan untuk mengembangkan segenap apa yang ada pada diri kami demi perkembangan gereja dan masyarakat kami. Semoga kami menjadi rasul-rasul-Mu yang tekun untuk menggarami dan menerangi dunia yang gelap. Bukan pertama-tama untuk diri kami sendiri, tetapi demi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Engkau akan menyempurnakan apa yang kurang pada karya-karya kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya Romo Antonius Luluk Widiawan dari Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan berkat Tuhan menyertai kita. Amin.